Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan kita bertemu di hari yang baru, hari Jumat hari ini. Ya, kita masuk dalam weekend. Kalian bisa beristirahat pada weekend. Oh, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, pengharapan kami penuh di dalam Engkau. Dalam setiap keberadaan kami tahu Engkau Allah yang mencukupi. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang bersama kami di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami mau buka hati dan telinga kami untuk belajar lagi tentang firman Tuhan. Biar kami dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk melakukan hidup kami bersama Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Lord, I surrender our heart, our time, our life to you. In Jesus' name. Amen. Puji Tuhan. Saudara, kita mau menyanyikan satu lagu lama. Lagu sekolah minggu yang berkenaan. Kita ada pembacaan hari ini. Salah satu judul dari pembacaan hari ini di Matius 20 adalah tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ini lagu sekolah minggu ya, mungkin kita masih ingat. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sakitnya sembuh, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sakitnya sembuh, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Puji Tuhan, percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan engkau. Apapun sakitmu, apapun keberadaanmu, Dia mampu menyembuhkan. Mari kita baca hari ini Matius pasal 20. Pasal 20 ayat 1 sampai 34. Perikop pertama adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti yang tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
Saudara, Tuhan Yesus di sini memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, kali ini dengan mengumpamakan seorang tuan tanah yang punya kebun anggur. Dan ia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dari pagi tuan tanah ini sudah keluar untuk mencari pekerja. Dia menjanjikan upah 1 dinar per hari. Ini upah yang wajar pada waktu itu. Dan ada pekerja yang masuk jam 9 pagi, ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5 sore. Dan pas sore harinya, malam harinya, waktu gajian, dipanggillah pekerja-pekerja itu oleh mandornya. Mereka semua mendapatkan 1 dinar. Tapi yang kerja dari pagi ini, dari jam 9 pagi atau lebih pagi lagi, mereka bersungut-sungut dan marah. Karena mereka sudah bekerja lebih dari 9-10 jam. Tapi mereka yang kerjanya cuma 1 jam, dari jam 5 mungkin jam 6 mereka bayar upah ya. Dikira cuma 1 jam, dia bilang kok upahnya sama begitu. Nah ini saudara, ada kedongkolan, ada iri hati. Pekerja-pekerja yang bekerja dari pagi. Karena dikiranya juga mereka akan mendapatkan lebih dari 1 dinar, meskipun mereka tahu perjanjiannya adalah 1 dinar per hari, ya. Tidak disebutkan mau berapa jam gitu. Lain dengan di sini ya. Kalau di sini kita pakai per jam untuk bayaran untuk upah. Jadi kalau 9 jam ya kali aja gitu per jamnya berapa. Tapi kan dalam pembacaan dibilang perjanjiannya 1 hari, berapapun, berapa jam pun, 1 dolar, 1 dinar upahnya. Ya, tetapi tuan tanah ini mengatakan bahwa ia bukan tidak adil. Kan sudah dibilang katanya gaji per hari itu 1 dinar. Dan tuan tanah ini juga mengatakan dia punya kuasa. Jadi terserah dia kalau dia mau memberi upah yang sama pada setiap orang. Perikop kedua tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 17-19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, sebenarnya ini sudah merupakan prediksi atau pemberitahuan tentang kematian Tuhan Yesus yang kelima ya, bukan ketiga lagi. Karena di Matius 12 ayat 40 di situ diceritakan tentang Yunus yang berada di perut ikan selama 3 hari. Demikian juga dikatakan anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari. Terus juga yang kedua di Matius 16 ayat 21, sama dengan yang dikatakan dalam pasal ini bahwa Tuhan Yesus akan ke Yerusalem dan imam-imam ahli Taurat akan menjatuhi dia hukuman mati. Tuhan Yesus akan mengalami olokan, sesahan, terus disalibkan, tapi dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu pemberitahuan yang kedua di Matius 16 ayat 21. Terus yang ketiga di Matius 17 ayat 12. Di sini tentang anak manusia yaitu Yesus yang akan menderita di tangan mereka, di tangan ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang akan diserahkan untuk hukuman mati. Dan yang keempat sama di Matius 17 tapi ayat 22-23 tentang Yesus yang akan dikhianati. Di situ disampaikan atau diberitakan, ditulis tentang Yesus yang akan dikhianati dan diserahkan kepada mereka ahli Taurat, imam-imam, dan mereka yang akan menyerahkan Tuhan Yesus untuk dibunuh, dan Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi itu udah 4. Yang kelima ini di Matius pasal 20 ayat 18-9 yang kita baca hari ini ya. Jadi sebenarnya sudah ada 5 kali pemberitaan tentang kematian, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Perikop selanjutnya permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ini ayat 20-28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat.
Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Mendengar itu, marahlah. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang displeased, ya. Murid-murid yang lain menjadi displeased, tidak suka. Ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikianlah di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sungguh luar biasa. Sungguh indah firman Tuhan. Saudara, dalam pasal 19 yang lalu kita baca pada kemarin ya, Yesus menjanjikan murid-muridnya bahwa mereka akan duduk di atas tahta untuk memerintah 12 suku Israel. Nah, sekarang ini Yohanes dan Yakobus melalui ibu mereka meminta kepada Yesus suatu hak istimewa. Kita tahu 3 murid Tuhan Yesus yang termasuk dalam inner circle ya, inner circle atau lingkaran dalam yang selalu menyertai Tuhan Yesus. Mereka adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dalam pasal 16 ayat 23 kita sudah baca di mana Tuhan Yesus menghadik Petrus ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menderita sengsara dan akan dibunuh, tapi akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Pada waktu itu Petrus bilang, jauhlah hal itu daripadamu Tuhan. Hal itu tidak akan sekali-sekali terjadi. Tetapi Yesus menghardik iblis yang ada di dalam pikiran Petrus. Nah, dari peristiwa ini, karena hardikan Yesus kepada Petrus waktu itu, mungkin membuat Yakobus dan Yohanes merasa di atas angin ya. Dari 3 mereka yang selalu dekat dengan Tuhan Yesus, 1 sudah dihardik oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka merasa, oh iya tinggal kita berdua ini. Mereka merasa bahwa mereka berdualah sekarang yang teristimewa dari 12 rasul itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka memang akan meminum dari cawannya. Cup, cawan, ini berarti penderitaan, kesengsaraan, suffering yang akan Tuhan Yesus terima. Mereka akan menerima, mengalami kesengsaraan dan suffering yang seperti Yesus akan alami. Tetapi untuk upah atau reward, siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus, itu adalah hak Allah yang memutuskannya. Allah mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang Dia pilih untuk menikmati berkat yang terbesar nanti di sorga. Saudara, kompetisi antara murid-murid menunjukkan kebanggaan atau pride mereka ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya kerendahan hati dengan mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Yesus, anak manusia. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kita lanjutkan saudara untuk perikop yang terakhir dalam pasal 20 ini. Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti
dan memanggil mereka, dan ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, dan ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara, perikop ini paralel, ya, atau sama dengan catatan di Injil Markus. Pasal 10 ayat 46 sampai 52 tentang Yesus menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus. Tapi dalam Injil Markus dikatakan hanya satu orang buta, yaitu Bartimeus ini. Nah, mungkin karena Markus tahu orang yang buta ini, atau dia mengenalnya, atau gimana ya, jadi dia tahu namanya, jadi dia sebutkan namanya. Dan dia jadi berfokus pada satu orang buta ini, ya. Jadi kalau engkau baca firman, ini paralel dengan cerita di Markus, ya. Di Matius, Markus hampir sama penulis cerita-ceritanya, ya. Tetapi di Markus dikatakan hanya satu orang buta yang bernama Bartimeus yang Tuhan Yesus sembuhkan, yang memanggil dia anak Daud, "Sembuhkanlah aku." Nah, tapi di dalam Matius dikatakan dua orang buta. Jadi mungkin pada waktu itu Markus hanya berfokus pada orang yang punya nama ini, yang dia kenal namanya Bartimeus. Nah, orang buta ini memanggil Yesus anak Daud. Orang buta ini tahu bahwa Yesus adalah keturunan dari Raja Daud, seorang Mesias yang dijanjikan itu akan datang dari keturunan Daud. Jadi orang ini mengaku kemesiasan Yesus. Tetapi selalu saja, saudara, banyak orang yang menghalangi orang-orang itu untuk datang kepada Yesus. Selalu akan ada tantangan, akan ada rintangan bagi orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Bakal ada, saudara, apalagi dari mereka yang belum mengenal dan mau mengenal Yesus. Tantangan itu pasti datang. Seperti juga ini, ya, setiap kali orang mau bawa anak kecil, murid-murid Tuhan Yesus melarang. Orang-orang datang kepada Yesus manggil-manggil, orang-orang bilang diam, ya. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus ini mendengar teriakan mereka dan dia berhenti. Tuhan Yesus tahu permasalahan orang ini, ya, karena dia buta, dia pasti sudah tahu lah, ya. Dia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan Yesus masih bertanya. Tuhan Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ya, Tuhan Yesus tanya, "Apa yang kau mau aku perbuat untukmu?" Ya, very obvious gitu, ya, sangat jelas. Kalau dia tahu dia buta, ya tentunya mau sembuh deh gitu. Tapi kita jangan berasumsi. Ya, ketika kita berdoa pun jangan berasumsi. Seperti Tuhan Yesus, dia mau perkataan itu, ucapan itu keluar dari mulut orang itu. Jadi dia tahu apa yang orang itu mau dan ada kesepakatan. Dan dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama, rema pertama, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudara, dalam cerita ini kelihatannya tidak adil, ya. Masa orang yang kerja dari pagi 9-10 jam begitu sama dengan upahnya orang yang kerja cuma dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam aja. Tapi di sini Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita untuk tidak iri hati atau sirikan dengan apa yang Allah mau berikan, atau kepada siapa Allah mau berikan berkat itu. Kita sebagai pekerja, apapun pekerjaan kita, termasuk dalam pelayanan, kerjakan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan hati yang tulus. Nggak usah tengok kiri kanan, ya. Syukuri pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Tidak usah iri hati. Allah yang memberikan pekerjaan dan pelayanan itu. Jadi terserah Allah lah. Terserah dia, ya. Misalnya jangan lihat orang yang baru mungkin berbisnis 1-2 tahun terus sukses, lalu timbul prasangka. Oh ya, mulai gosip-gosipan, mulai sirik-sirikan. Wah, pasti pakai jampe-jampe itu orang, atau pakai ilmu hitam, pasti dia memuja lah atau apa begitu. Atau pasti nyogok dia kali, ya. Gimana kok bisa dapat tender segede gitu ya. Kalau nggak nyogok nggak mungkin lah. Nah, seperti itu saudara.
Atau juga dalam pelayanan. Kok bisa ya, baru melayani 2 tahun, udah dikasih mobil baru. Gua ini udah melayani lebih dari 10 tahun, gak pernah dapat apa-apa yang wah-wah begitu. Saudara, jangan kita mengatakan Allah itu tidak adil. Kalau kita mendapat kurang dari yang lain, kalau berkat yang kita terima tidak sebanyak berkat orang lain, karena kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi di belakang sana. Kita tidak tahu. Mungkin mereka tekun berdoa dan banyak memberi. Jadi Tuhan berkati mereka lebih daripada mereka yang malas berdoa dan juga susah untuk memberi, ya, pelit begitu. Atau dalam suatu pelayanan, satu gereja yang terus berkembang dan maju, dan ada gereja-gereja yang tertatih jalannya, bahkan kemudian tutup. Banyak gereja di Perth ini, saudara, yang tutup dan gedungnya dijual. Ada yang dijadiin rumah makan, rumah tinggal, toko, dan lain-lain. Lihat gedungnya itu bagus sekali ya. Biasanya ada pakai gelas-gelas yang ada gambarnya itu. Tetapi dalamnya bukan gereja lagi. Banyak gereja yang ditutup. Dan kita juga melihat orang-orang yang Tuhan pakai untuk pelayanannya. Ada yang diberkati luar biasa. Ada juga yang hidupnya sederhana. Ada juga pelayan Tuhan yang dianiaya sampai mati. Tapi juga ada yang hidupnya bagus, menikmati hari-hari hidupnya. Ya. Nah, saudara, jangan kita membanding-bandingkan, ya. Coba kita lihat Petrus dan Paulus yang mati sebagai martir, yang dibunuh karena penganiayaan, karena Injil Kristus. Tetapi lihat Yohanes, yang dia mati pada masa usia tua karena penyebab alami. Ya, bukan karena pembunuhan, bukan karena penganiayaan. Jadi setiap orang, Tuhan memberikan setiap orang karunia yang berbeda. Jangan kita membanding-bandingkan. Kenapa kok dia bisa sukses, saya kok enggak? Kok gerejanya bisa makmur, saya kok sebegini aja? Kita minta kepada Allah, Dia Allah yang adil. Kalau engkau lekat kepada Dia, saya percaya. Saya percaya. Kalau hatimu tulus, berkat itu akan juga turun atas kita, atas engkau. Saudara, dalam Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah, ya. Tetapi Petrus menoleh kepada Yohanes. Cerita di dalam lingkungan murid-murid Tuhan Yesus aja ini kadang-kadang membuat saya juga geli gitu, lucu ya, melihat sifat kekanak-kanakan dari murid-muridnya ini kadang-kadang ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah, dia sudah tahu bagaimana Petrus dengan cara apa dia akan mati. Tetapi kemudian Petrus menoleh kepada Yohanes. Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Tapi Tuhan Yesus bilang di Yohanes pasal 21 ayat 23, jika aku menghendaki dia, Yohanes, hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, engkau ikutlah aku. Saudara, jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen yang dewasa, kita tidak usah membanding-bandingkan berkat, kesukaran, penderitaan kita dengan orang lain, dengan orang-orang Kristen juga atau di luar Kristen ya, tapi dengan Kristen aja, karena kita sama percaya kepada Tuhan kok berkatnya beda begitu. Jangan membanding-bandingkan. Dulu saya pernah berpikir seperti itu, saudara. Kenapa Tuhan, anak-anak ini yang orang tuanya tidak berpendidikan tinggi, malah orang tuanya juga pemabok, pengobat, anak-anaknya kok kelihatan baik-baik, rajin. Malah mereka yang menjadi orang tua, mereka yang merawat bapak ibunya, karena mereka ini tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan sedangkan anak-anakku ini Tuhan, mereka kok males-males amat begitu, melawan juga. Padahal aku sudah melakukan apapun yang terbaik untuk mereka. Tapi kemudian saya bertobat, saya tidak lagi membanding-bandingkan. Tuhan punya karunia masing-masing. Dia ada rencana dari setiap yang kita alami. Nah saudara, saya tidak mau lagi membandingkan kehidupan saya
dengan kehidupan orang lain. Saya harap saudara juga demikian. Mungkin kita melihat seseorang yang dari luarnya kelihatan sukses, saudara, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangganya, di dalam hatinya. Adakah sukacita dan damai sejahtera yang sejati di sana, di dalam rumah tangganya, di hatinya. Kita lihat kelihatan sukses, kelihatan suami istri seperti oke, tapi di luar kita tidak tahu di dalamnya. Jadi jangan membanding-bandingkan atau sirik-sirikan ya. Terima setiap berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Engkau mau lebih diberkati, makin dekat dengan Bapa dan makin banyak berdoa. Yang kedua saudara, rema kedua, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini perkataan Tuhan Yesus, dan kalimat yang sama Tuhan Yesus katakan dalam pembacaan kita kemarin di Matius pasal 19 ayat 30. Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang sama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari pasal 19 sekarang pasal 20 dikatakan lagi. Ini saya sudah banyak bahas kemarin juga ya. Nah, kalimat yang terdahulu akan menjadi yang kemudian, ini juga bisa diartikan bukan awal yang menentukan, tetapi akhir yang menentukan. Saudara, banyak orang-orang Kristen yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, yang dulunya sungguh hidup di dalam Tuhan, tapi karena situasi atau keadaan mereka menjadi lemah. Bahkan sudah tidak peduli lagi kepada kehidupan Kristiani mereka. Bahkan ada yang keluar dari iman mereka. Kita masih ingat Martis Sampson ini adalah worship leader, WL, dan pengarang lagu dari Hillsong. Dia yang meninggalkan imannya karena sesuatu. Seseorang menjadi tidak peduli lagi tentang Yesus. Jadi buat kita, jangan kita menjadi putus asa dan menyerah ketika segala macam pencobaan itu datang. Karena apa yang kita lihat saat ini saudara, itu belum final, belum selesai. Engkau masih melihat anggota keluargamu sakit, masih melihat anggota keluargamu yang belum takut Tuhan. Engkau belum melihat adanya pekerjaan atau finansial yang stabil, mungkin karena COVID ini. Belum melihat jalan keluar untuk bayar hutangmu dan lain-lain. Hal ini belum berakhir atau bukan akhir segalanya. Jadi jangan menyerah. Melewati segala pergumulan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Akan ada akhir yang baik saudara, kalau kita bertahan dan tetap di dalam Tuhan, mengandalkan Dia dan berserah kepada Dia. Yang ketiga saudara, rema ketiga, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Demikian firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Nah, seperti Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, maka kita juga dipanggil untuk menjadi pelayan dan menjadi hamba. Menjadi pelayan dan hamba mengajarkan kita untuk mempunyai kerendahan hati dan hati yang mengasihi. Jadi jangan lagi kita tunggu-tunggu untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu saudara. Misalnya di dalam gereja ya, sebelum atau sesudah ibadah gereja. Ada yang bisa engkau lakukan, engkau bantu, engkau kerjakan. Misalnya ngepek-ngepek atau beres-beresin alat musik begitu ya, ngerapihin bangku-bangku dan lain-lain sebagainya. Please, jangan tunggu disuruh. Lakukan. Jangan juga bilang, gua kan ini pendeta, atau aku kan ini majelis, ini bukan tugasku. Suruh aja deh tuh koster gereja atau orang-orang yang bersih-bersih gereja untuk lakukan itu. Saudara, lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Saya sungguh merasa beruntung belajar Bible College di tempat saya ini saudara, karena kita bukan saja belajar tentang firman Tuhan, belajar untuk menjadi pemimpin, tetapi juga belajar untuk menjadi pelayan dan hamba. Karena itu saya membantu di semua area. Dari mencuci piring di dapur, memvakum lantai, beresin bangku, meja, dan lain-lain. Ya, saya kerjakan. Dan Pastor Gembala mengatakan juga bahwa kami semua di Bible College perlu melakukan semua itu. Karena suatu saat ketika Tuhan memberikan engkau jemaat, Dia katakan, memberikan saya jemaat. Saya bukan hanya tahu bagaimana berkhotbah,
bagaimana berdoa, berpuasa, berbahasa roh, bernubuat, tumpang tangan atas orang, segala yang spiritual work atau pekerjaan-pekerjaan rohani. Bukan saja hanya itu, tetapi saya juga akan tahu bagaimana melakukan media dan marketing. Juga connect group, ya, membentuk connect group. Bagaimana mengadakan event, bagaimana melakukan community outreach atau penjangkauan masyarakat, bagaimana melakukan administrasi gereja, dan juga pekerjaan-pekerjaan kebersihan dan dapur, masak. Kita masak buat orang-orang lain juga yang sudah melayani Tuhan atau orang-orang lain yang perlu. Jadi segala sesuatu bisa kita lakukan, dan bukan cuma sebagai pelayan Tuhan, bukan cuma berdiri di platform, ya, berkhotbah, tapi banyak. Apalagi kalau engkau mempunyai suatu jemaat yang kita belajar dari bawah sampai atas, kita kerjakan. Yang penting kita tahu, bukan berarti kita perfect atau banyak tahu dalam semua hal, ya, kita tidak mungkin seperti itu, tapi kita at least tahu. Nanti kita untuk memberikan pekerjaan itu kepada seseorang, kita tahu, kita bisa ngajarin harus gimana. Misalnya di marketing, apa yang harus dilakukan. Kita berikan seseorang untuk pegang connect group, kita tahu apa yang harus mereka lakukan. Terusnya segala sesuatunya itu, ya, itu penting juga. Jadi saya sangat bersyukur masuk dalam Bible College ini, karena mereka tidak hanya bicara soal spiritual, tapi juga kehidupan kita sehari-hari, ya, melayani, menjadi hamba, menjadi pelayan. Jadi saya sangat terberkati dengan semua practical work atau praktek kerja yang saya lakukan di sana. Yang keempat, saudara, rema keempat, Yesus sering bertanya apa yang mereka inginkan. Karena Yesus mau mendengar keinginan mereka langsung dari mulut orang tersebut. Kita diajarkan untuk memperkatakan apa yang kita inginkan, apa hasrat hati kita, apa yang kita mau itu terjadi. Jadi jangan lagi berdoa yang seperti ini, ya. Engkau Bapa tahu segala sesuatu yang kami perlukan. Kami tidak perlu mengucapkannya, bibir dan mulut kami terbatas. Engkau Bapa tahu apa yang kami perlu sebelum kami mengucapkannya. Saudara, benar, kita percaya Tuhan pasti tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita mau. Tapi kita harus sebutkan dalam doa kita. Dia mau kita, engkau mengatakannya dan mengucapkannya secara spesifik, satu persatu, ya. Jangan karena takut kepanjangan jadi potong jalan. Ya, pokoknya Tuhan, Engkau tahulah apa yang ku mau. Kalau ada puluhan atau ratusan doa dan keinginan di dalam hati dan kepalamu, Tuhan jadi ribet nih nentuinnya. Yang mana yang duluan nih, atau prioritasnya yang mana dulu, begitu, ya. Jadi saudara, kita harus spesifik tentang doa, tentang permohonan kita. Kalau engkau mau sembuh dari sakit penyakit, sebutkan. Sembuh dari sakit ambeien, sakit diabetes, sakit darah tinggi, sakit jantung, kanker, apapun. Sebutkan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, diabetesku, kankerku hilang. Seluruh darah dan organku baik dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan berdoa, Tuhan, aku percaya penyakitku ini sudah sembuh. Penyakitku ini sembuh. Penyakit yang mana? Sebutkan, saudara. Jadi lebih spesifik di dalam doamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sepakat berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, diabetes, mereka yang punya asam urat, mereka yang punya ginjal, penyakit kanker, Tuhan, mereka yang terkena COVID, dan penyakit-penyakit lain yang mengganggu organ-organ tubuh mereka, Bapa. Dari penyakit pilek, Tuhan, sampai penyakit yang berat pun, Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami mengklaim, Tuhan, darah Yesus atas semua penyakit ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, penyakit ini sembuh. Supaya mereka membawa kesaksian bagi kemuliaan Engkau. Sembuh. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kemuliaan buat Tuhan. Jadi saksinya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati juga mereka, Tuhan, yang mencari pekerjaan, finansial, Tuhan, terbuka untuk mereka. Pundi-pundi mereka akan Engkau cukupi, Engkau penuhi.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua saudara-saudara kami bertobat. Ada pertobatan untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, jadi kehendak-Mu di sorga seperti di bumi. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa, kami serahkan di dalam nama Bapa, Putranya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dan kami klaim semua terjadi karena belas kasih Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima berkat Tuhan dan ucap syukur. Ketika engkau sudah menerimanya, jadikan hidupmu sebagai kesaksian. Di dalam nama Yesus, kita terima berkatnya. Amin.